Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Pradita dengan 3 digit yang terakhir 109 dari PTRP Angkatan 2023. Di sini saya akan melakukan analisis lahan kritis. Seperti yang kami ketahui, pada PPT pertemuan ke-12 kemarin, untuk analisis lahan kritis sendiri terdapat beberapa step, salah satunya adalah dengan menggunakan AFI, BSI, SI, dan TI. Kemudian di sini saya menggunakan wilayah studi Kabupaten Semarang. Baik, langkah pertama adalah dengan memasukkan citra Landsat 8 menggunakan Landsat 8 band 2, band 3, band 4, band 5, band 7, dan band 10. Kemudian di sini kita akan melakukan pemotongan citra dengan cara di bagian search kita ketik extract by mass, kemudian masukkan band yang akan kita lakukan pemotongan citra tersebut, di sini menggunakan band 2, kemudian untuk fitur mass datanya menggunakan Kabupaten Semarang. Kemudian output raster sendiri menyesuaikan penamaannya. Lakukan hal yang sama sampai dengan band 10, maka hasil yang akan didapatkan adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah setelah melakukan klip, kita akan melakukan koreksi radiometrik dengan cara pada kita ketik raster kalkulator. Kemudian kita masukkan rumus koreksi radiometrik, yaitu rumusnya adalah untuk band 2, band 5, band 2, band 3, band 4, band 5, dan band 7 itu rumusnya sama, yaitu rumusnya sebagai berikut. 0,00002 dikali band 2, kemudian ditambahkan dengan dikurang dengan 0,1. Kemudian untuk output rasternya menyesuaikan, dan untuk band 10 sendiri rumusnya berbeda, yaitu rumusnya adalah 0,00033342 dikalikan band 10 ditambah 0,1, dan untuk output raster menyesuaikan, maka hasil dari koreksi radiometrik adalah sebagai berikut. Setelah melakukan koreksi radiometrik, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis AFI. Caranya hampir sama seperti sebelumnya, yaitu pada bagian raster kalkulator. Kemudian masukkan rumus TI, yaitu 1321, 0789. Mohon maaf, untuk perhitungan AFI sendiri, di sini kita akan melakukan perhitungan pada AFI. Caranya adalah masuk ke raster kalkulator, kemudian masukkan rumus sebagai berikut. Band 5 ditambah 1 dikali 256 dikurang band 4 dalam kurung dikalikan dikurang. Berikut merupakan perhitungan untuk rumus AFI, kemudian untuk output raster yang menyesuaikan, maka hasil dari AFI sendiri adalah sebagai berikut. Kemudian untuk melakukan perhitungan BSI sama, yaitu masuk ke dalam raster kalkulator, lalu masukkan rumus float band 7 ditambah berikut merupakan rumus untuk melakukan perhitungan BSI, kemudian untuk output rasternya menyesuaikan, maka hasil dari BSI sendiri adalah sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan SI dengan cara sama, masuk ke dalam raster kalkulator, lalu masukkan rumus berikut. Kemudian ini untuk rumus menghitung SI, maka untuk output rasternya menyesuaikan, lalu hasil dari SI adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan untuk TI sama, yaitu di raster kalkulator, kemudian masukkan rumus. Berikut merupakan rumus untuk melakukan perhitungan TI, kemudian untuk output raster yang menyesuaikan, maka hasil dari TI sendiri adalah seperti berikut.
Kemudian melakukan principal komponen untuk SSI sendiri, pada bagian search kita ketik principal komponen, lalu kita masukkan SI dan TI. Maka untuk atur itu yaitu SSI, lalu klik OK, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian lakukan hal sama untuk melakukan perhitungan FD, yaitu dengan masukkan rumus AFI dan BSI. Kemudian klik OK, lalu akan muncul VD. Kemudian setelah keduanya berhasil, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pencarian FCD, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Kita masukkan square root, kemudian kita masukkan VD, ditambah, dikali SSI, ditambah 1, kemudian untuk hasilnya OK, maka hasil dari FCD adalah sebagai berikut. Setelah kita menemukan hasil FCD, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan reclassify pada FCD sendiri. Untuk input rasternya sendiri masukkan FCD, klasifikasinya menyesuaikan karena di sini saya mencari di beberapa jurnal untuk hasil reclassify-nya, maka hasil dari reclassify pada FCD adalah sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari lahan kritis di Kabupaten Semarang dan ini untuk klasifikasinya. Kemudian di sini saya ingin melakukan analisis kebakaran hutan seperti yang ada pada PPT pertemuan ke-13 kemarin. Di sini saya menggunakan Landsat 8 dan bahan yang kita butuhkan adalah citra Landsat 8 di sini pada band 5. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita melakukan koreksi radiometrik. Lalu masukkan rumus yang sama seperti pada pengolahan sebelumnya, yaitu pada band 5, 6, dan 7 sama rumusnya, yaitu 0,00002 dikalikan dengan band 5, 6, dan 7. Di sini saya melakukan band 5 terlebih dahulu, kemudian dikurang dengan 0,1. Lakukan yang sama pada band 5, 6, dan 7. Kemudian untuk band 10 sendiri, itu beda perhitungannya, yaitu dengan menggunakan rumus. Kemudian di sini untuk band 10 sendiri, yaitu menggunakan rumus seperti berikut. 0,000334 dikalikan dengan band 10 ditambah 0,1. Lalu untuk operasi menyesuaikan, maka hasil dari koreksi radiometriknya adalah sebagai berikut. Setelah melakukan koreksi radiometrik, langkah selanjutnya yaitu dengan cara mengklip hasil citra tersebut dengan wilayah studi yang digunakan. Pada analisis kebakaran hutan sendiri, saya menggunakan wilayah studi di Kalimantan Barat. Sama seperti sebelumnya adalah pada bagian search, kita masukkan extract by mass. Lalu untuk input rasternya kita masukkan band 5, lalu untuk fiturnya kita masukkan batas administrasi dari Sekado sendiri. Kemudian hasil dari klip tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan TI, yaitu rumusnya adalah rumus dari TI sendiri adalah 1321,0789 dibagi ln dalam kurung 774,8853 dibagi band 10. Kemudian dikurang 273,15. Nah, untuk atur rasternya itu menyesuaikan sendiri, maka hasil dari TI tersebut adalah sebagai berikut.
Nah, setelah kita melakukan analisis TI tersebut, kita di sini akan mencari perhitungan NBR. NBR sendiri, kita akan melakukan 2 kali perhitungan. Untuk NBR pertama, rumusnya sebagai berikut. Band 5 dikurang band 7 dibagi dengan band 5 ditambah band 7, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk, rumus NBR kedua yaitu B5 dikurang B6 dibagi B5 ditambah B6. Untuk output hasilnya sendiri menyesuaikan dan ini adalah hasil dari NBR yang kedua. Langkah selanjutnya adalah kita merata-ratakan dari hasil NBR pertama dengan hasil NBR kedua. Rumusnya adalah sebagai berikut. Pada bagian raster kalkulator kita masukkan hasil dari NBR keduanya, kemudian dibagi 2. Maka hasil rata-ratanya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah mengetahui rata-ratanya, kita akan melakukan reclassify pada rata-rata hasil rata tadi dan hasil dari TI. Pada reclassify, kita masukkan rata-rata. Kemudian klasifikasinya karena di sini saya mengikuti pada, PPT di pertemuan ke-12 kemarin, di sini saya melakukan 7 klasifikasi, maka hasil yang digunakan adalah sebagai berikut. Lakukan yang sama pada reclassify hasil TI tadi. Kemudian berikut hasil dari, analisis potensi kebakaran hutan dengan 7 klasifikasi. Baik, di sini, saya akan melakukan analisis kebencanaan. Kebetulan di sini untuk wilayah studinya sendiri saya menggunakan Kabupaten Klaten sesuai dengan wilayah studi studio angkatan kami. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita di sini akan menggunakan citra Landsat 8, di sini saya menggunakan band 4, 5, dan 6. Kemudian kita lakukan pemotongan citra, di bagian search ketik extract BMS. Kemudian lakukan pemotongan pada citra tersebut dengan SHP batas administrasi Kabupaten Klaten. Lakukan hal sama pada band 5 dan 6, kemudian hasil yang diperoleh adalah seperti ini. Kemudian, setelah melakukan klik, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perhitungan NDVI dan NDWI. Yaitu rumus untuk melakukan NDVI sendiri adalah band float, band 5 dikurang band 4 dibagi float, band 5 ditambah band 4, dan untuk output hasilnya adalah NDVI, kemudian hasilnya sebagai berikut. Kemudian lakukan yang sama untuk melakukan analisis NDWI, yaitu untuk rumusnya sendiri adalah float, berikut merupakan untuk rumus NDWI, kemudian hasil dari NDWI sendiri adalah seperti berikut. Kemudian kita melakukan analisis NDDI,
Caranya sama, yaitu dengan cara NDWI, NDVI. Kemudian untuk hasil sendiri adalah seperti berikut ini. Berikut merupakan klasifikasi dari NDDI di Kabupaten Klaten. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.